Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati. Jemaat, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. So
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut firman-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapi kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang dituliskan dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18, firman Tuhan menyatakan, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan sekaligus dilayani sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersehati di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, juga hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami, dapat kami lakukan, dan dapat kami saksikan dalam hidup setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberitakan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan
akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di pagi ini, dalam renungan hari Minggu 11 Oktober 2020, kita memakai tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPPI. Tema di hari ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hiduplah dalam firman-Nya. Secara khusus kita akan melihat nanti ayat 8, 9, dan 10 Mazmur 19 bacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersama-sama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD. Kita sekaligus merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPBI. Dalam rangkaian Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 19. Dari ayat 8, 9, dan 10 yang kita ambil sebagai bahan khotbah pagi hari ini. Ayat 8, 9, dan 10 itu menyatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, dan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dari ayat 3 ayat yang kita baca itu berbicara tentang firman Allah. Firman Allah yang diungkapkan dalam 5 sebutan, luar biasa. Firman Allah itu diungkapkan dalam 5 sebutan. Yang pertama, Taurat Tuhan. Yang kedua, peraturan Tuhan. Yang ketiga, titah Tuhan. Yang keempat, perintah Tuhan. Yang kelima, hukum Tuhan. Itulah firman Allah dengan sebutan-sebutannya. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lihat, 5 sebutan dari firman Allah itu masing-masing mengungkapkan sifat, keuntungan, dan nilai dari firman Allah itu. Kita bisa lihat Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat,
menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ini bisa kita lihat sebagai pembelajaran yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca. Hal yang ketiga, kalau Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, maka pembelajarannya, ambillah kesempatan untuk kita membacanya. Kalau peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, maka milikilah akan firman Tuhan itu, peraturan Tuhan itu. Kalau titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, maka renungkanlah itu. Kalau perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, maka lakukan itu, praktekkan itu. Kalau hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, maka bagikan bagi orang lain. Sehingga apa yang kita ambil sebagai kesempatan untuk membacanya, memilikinya, merenungkannya, melakukannya, mempraktekannya, lalu membagikannya kepada banyak orang lain di sekitar kita, maka kita akan bisa lihat sungguh-sungguh penting Taurat itu, peraturan Tuhan itu, titah Tuhan itu, perintah Tuhan itu, dan hukum-hukum Tuhan itu. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau selalu belajar akan firman Tuhan. Selalu mau kita baca. Dan dari situ, rasakanlah limpahnya kasih karunia Tuhan. Melalui Taurat, melalui peraturan, melalui titah, melalui perintah, melalui hukum-hukum Tuhan. Dan bagikan itu kepada sesama kita. Laksanakan itu dalam hidup kita, bagikan bagi banyak orang, sehingga kita bersama-sama dapat rasakan indahnya, murninya, sempurnanya firman Tuhan. Sehingga dengan segala hikmat Allah, kita dapat memahami sekaligus kita hidup di dalam firman. Sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berjumpa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Penetapan perjamuan. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena itu, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang Tuhan, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita masuk dalam doa penguatan. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama
dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan. Ya Bapa Rahman, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkanlah kami, mampukan meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, dari anak darah Maria dan manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita menetap pada roti dan anggur yang pelihara ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera daripada Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah sembuh. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Maka, peringati dan percayalah, tubuh Kristus telah terpecah-pecah menjadi pengampunan untuk segala dosa. Anggur dalam cawan yang kita pakai adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum, peringati dan percayalah, darah Yesus telah bertumpah menjadi pengampunan untuk segala dosa kita.
Jemaat Tuhan, mari kita bersehati di dalam syafaat dan syukur hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami sungguh bersyukur ketika Tuhan antar kami untuk memasuki minggu kedua di bulan Oktober 2020 ini. Terima kasih Tuhan, bila pada pagi hari ini bersama-sama kami boleh ada di dalam hari perjamuan kudus sedunia, hari pekabaran Injil Indonesia. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan, sehingga kami mau belajar betapa pentingnya firman-Mu itu, Taurat-Mu, perintah-Mu, titah-Mu, peraturan-Mu, hukum-hukum-Mu. Engkau yang menolong kami untuk terus belajar dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih betapa kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak tanda kejatuhan, ada begitu banyak tanda kami tidak mampu melakukan akan firman. Namun sekali lagi kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami pengampunan dosa, sehingga di dalam hidup baru yang Engkau anugerahkan, mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan, sehingga firman-Mu ya Allah yang Engkau ungkapkan dalam kehidupan kami dapat mengantar kami menjadi orang-orang yang mau membacanya, memilikinya, merenungkannya, melakukannya, dan membagikannya kepada orang-orang lain, supaya semua orang boleh mendengar akan firman-Mu. Hati-Mu disenangkan ketika kami mendengar dan mampu melakukannya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hati-Mu disenangkan, semua umat-Mu keberkatan. Tuhan, dalam situasi yang kami boleh rasakan saat ini, COVID, yang virusnya sungguh mematikan, kami mohon Tuhan, biarlah dengan kesediaan-Mu, dengan kebaikan hati-Mu, Engkau matikanlah kuasa virus itu, sehingga umat-Mu di muka bumi ini dapat kembali dengan penuh sukacita, dibebaskan dari kuasa virus COVID-19. Dan kami dengan penuh keriangan di dalam Tuhan kembali memasuki hari-hari tanpa COVID, dan kami kuat, sehat, untuk terus melakukan apa yang Engkau mau, memberitakan, melakukan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih sebagai jemaat GPIB Pamase. Pagi ini kami mau berdoa, Tuhan berkatilah seluruh warga jemaat. Tuhan Engkau tolong akan keluarga Yunus Huliselan, keluarga William Huliselan, keluarga Ibu Paula Simarmata, dan keluarga Andri Simarmata. Biar Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini, mereka dikuatkan, disehatkan, diberikan berkat daripada-Mu ya Tuhan, untuk mereka siap berbagi berkat, untuk mempermuliakan nama-Mu dengan sesama yang ada di sekitar mereka. Nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga ini. Kami juga mau berdoa untuk semua yang sedang sakit, semua orang tua kami yang sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan dalam keseharian dengan leluasa. Mereka harus banyak ada di tempat tidur. Tuhan akan beri mereka kekuatan, sukacita, damai dan sejahtera daripada-Mu. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkati kebersamaan dan kesatuan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, di Indonesia, di antara GPIB, dan biarlah sungguh nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan disaksikan, sehingga banyak orang mendengar lalu diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah Engkau satukan gereja, sehingga melalui PGI kami belajar bersatu sebagai gereja Tuhan.
Dan biarlah bersama-sama dengan kelompok-kelompok persekutuan gereja Tuhan yang lainnya, kami juga dapat duduk bersama, bekerja sama untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus itu dalam kebersamaan. Ini syukur hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan doa ini yang jauh dari sempurna. Kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Dipermuliakanlah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dari Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan 33 yang menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Presbiter yang bertugas dan seluruh umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati, organis, pemandu lagu, multimedia, dan teknisi, dan atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada hari Minggu yang lalu, tanggal 4 Oktober 2020 telah dilaksanakan peletakan batu pertama gedung serbaguna
GPIB Jemaat Pamase. Untuk itu dimohon dukungan doa dan dana dari warga jemaat. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat dalam pelayanan di minggu yang lalu, atas nama seluruh majelis jemaat GPIB Pamase Makassar diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.